Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Sakibah Atfola dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi kelas A dengan NIM terakhir 017 dari Praktikum Sistem Pengendali Elektrik. Kali ini saya akan menerangkan sebuah tugas yang berjudul dengan expansion motor atau disebut juga dengan mengulas tentang motor. Ya, kali ini saya akan mengulas tentang motor DC. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 6 poin yang terdapat pada tugas tersebut. Yang pertama itu ada konsep dasar motor, yang kedua ada pengendalian arah dan kecepatan, yang ketiga ada kegagalan dan perawatan motor, yang keempat ada motor brushless dan komutasi, yang kelima ada kontrol listrik lanjutan atau disebut juga dengan kontrol listrik pada motor DC, yang keenam atau yang terakhir itu ada datasheet, feedback, dan regenerative braking. Kita masuk yang poin pertama, yaitu konsep dasar motor. Pada konsep dasar motor, kali ini motor listrik atau motor DC bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik, di mana ketika arus listrik mengalir melalui sebuah penghantar akan timbul medan magnet di sekitarnya. Interaksi antara arus listrik dan medan magnet ini menghasilkan gaya yang dapat dimanfaatkan untuk memutar rotor motor. Hubungan antara arus, medan magnet, dan torsi inilah yang menjadi dasar kerja motor listrik. Dengan kata lain, dari energi listrik diubah menjadi energi mekanik dengan motor listrik tersebut. Nah, di sini ada beberapa bagian dalam suatu motor listrik. Nah, ada yang pertama itu adalah bearing. Ini bearing adalah suatu lingkaran yang terdapat di luaran shaft. Shaft itu kayak besi panjang gitu, terus ada bearing. Terus ada rotor itu terletak di dalam stator. Itu ada rotor, terus luarnya ada stator. Itu. Si stator tersebut ada kumparan belitan magnet. Di rotor pun juga ada. Nah, di luaran stator itu ada frame untuk melindungi. Ada nameplate berisi datasheet atau spesifikasi motor tersebut. Di belakangnya itu ada N-bell. Bagian itu ada cooling fan atau kipas, dan ada cover per kipas. Nah, ini di luarannya frame ada wiring box terdapat pada untuk kelistrikan dalam motor listrik tersebut. Next. Nah, kali ini saya akan membahas tentang motor brushed, motor DC yang berjenis brushed. Nah, motor DC ini sering digunakan pada kehidupan kita sehari-hari. Contohnya pada kipas angin, ada pada hair dryer, dan lain-lain sebagainya yang memerlukan motor dengan torsi yang rendah dan daya yang rendah. Nah, motor DC merupakan salah satu jenis motor listrik yang paling banyak digunakan dalam berbagai aplikasi saat ini, karena torsinya awalnya yang tinggi dan kemampuannya untuk beroperasi pada kecepatan tinggi atau sepadan. Nah, motor ini tersedia dalam berbagai jenis, tetapi motor DC brushed tetap menjadi solusi yang layak, terutama untuk aplikasi kelas bawah yang kita gunakan sehari-hari, yang tidak memerlukan daya yang sangat tinggi dan
torsi yang sangat tinggi gitu. Dan hemat biaya juga. Namun motor DC brushless ini memiliki konstruksi dan mode yang operasi yang sangat unik sekali. Kita next. Nah, cara kerja dalam motor DC ini itu ketika tegangan DC diberikan pada motor DC brushless, arus listrik mengalir ke belitan rotor atau belitan-belitan di dalam rotor. Arus listrik ini memberi energi pada kumparan rotor, menciptakan kutub magnet yang di dalamnya itu rotor itu ada magnet yang menyebabkan belitan motor tersebut berperilaku seperti magnet. Akibatnya kutub magnet mulai tolak menolak. Kutub magnet permanen yang membentuk stator menyebabkan poros motor berputar. Jadi ketika DC ketika motor dialiri tegangan atau dari listrik, stator akan berputar menghasilkan medan magnet yang bentuk listrik. Saat stator berputar, yang mencapai posisi di mana komutator dan brushless atau sikat tidak lagi bersentuhan, sehingga menghentikan aliran arus listrik di kumparan. Namun momentum awal menyebabkan rotor terus berputar yang membuat sikat atau brushless dan komutator kembali bersentuhan. Hal ini memulihkan aliran arus ke sistem dan memastikan poros motor terus berputar. Nah, inilah cara kerja motor DC brushless. Ya, di mana motor DC ini menggunakan prinsip hukum Lorentz dan elektromagnetik, di mana yang saya jelaskan tadi, arus listrik mengalir melalui kumparan rotor yang terperangkap dalam magnet stator, menciptakan daya putar untuk menghasilkan torsi yang membuatnya berputar. Komutator dan sikat bertindak sebagai saklar mekanis untuk mengendalikan arah arus secara berkala pada kumparan, memastikan gaya tolak menolak magnetik terus mendorong putaran rotor dalam satu arah. Nah, cara kerja ini menggunakan rumus hukum Lorentz. Pada kali ini ada gaya F adalah gayanya, B itu adalah medan magnet, I itu adalah arus, L adalah panjang penghantar, dan sin theta itu ada sudut terhadap medan. Kelebihan dan kekurangan motor brushless. Nah, itu ada kelebihan ada kekurangannya ya teman-teman pada motor DC tersebut. Kelebihannya itu desain sederhana, konstruksi mudah dipahami dan tidak rumit. Nah, yang kedua itu biaya murah. Motor brushless itu murah, harganya relatif rendah dibandingkan motor brushless. Yang ketiga itu mudah dikendalikan, kecepatan, arah putaran dapat diatur dengan mengubah tegangan atau polaritas. Yang keempat, torsi awal yang besar, mampu menghasilkan gaya putar yang kuat sejak motor mulai beroperasi. Meskipun desain sederhana, ini memberikan torsi yang besar di awal yang besar gitu. Di sisi lain ada kekurangannya, kausan dan umur terbatas. Sikat atau brushnya itu cepat aus, sering digunakan lama-lama cepat aus karena terjadi gesekan mekanis saat beroperasi. Yang kedua itu efisiensi rendah, adanya gesekan antara sikat dan komutator menyebabkan hilangnya energi. Semakin digunakan lama-lama akan semakin menurun kualitasnya gitu. Kebisingan dan getaran. Nah, ini menjadi salah satu kekurangan motor brushless, agak berisik ya bisa dibilang. Kontak fisik antara sikat dan komutator juga menghasilkan suara yang getaran yang lebih banyak. Tuh, yang keempat, keterbatasan kecepatan. Pada putaran tinggi, gesekan dan panas berlebih membuat motor kurang optimal. Mempunyai kecepatan yang terbatas. Nah, semakin ketika motor pada kecepatan tinggi, maka lama-lama gesekan akan menjadi panas dan membuat motor kurang optimal. Kita next. Nah, ini merupakan implementasi motor brushless dalam kehidupan sehari-hari. Nah, motor brushless ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai aplikasi. Tergantung kita pada kesederhanaan, biaya, dan torsi awal yang tinggi. Yang pertama itu terdapat pada main anak.
motor DC Blaster ini juga terdapat pada mainan anak-anak seperti mobil-mobilan, kereta mini, atau robot yang menghasilkan gerakan putar dengan torsi yang cukup besar. Contohnya itu ada pada remote control, juga ada Tamiya. Tamiya itu menggunakan mungkin menggunakan dinamo, dan dinamo itu juga motor DC yang sangat mungkin torsinya sangat kecil. Yang kedua itu ada di perangkat elektronik portable seperti pada pemutar CD atau DVD, alat cukur listrik, hingga mesin kecil yang memerlukan daya yang rendah. Nah, motor preset ini juga ditujukan untuk daya yang rendah. Itu yang ketiga pada peralatan rumah tangga. Di sini contohnya ada pada kipas angin, pada blender, mixer, bor listrik, karena mampu memberikan putaran dan biaya produksi yang rendah dengan daya yang rendah. Yang keempat, yang terakhir itu ada peralatan otomotif sederhana, misalnya pada wiper kaca mobil bisa menggunakan motor DC, atau pompa air washer yang memerlukan motor murah dan mudah dikendalikan. Itu. Kita lanjut pada poin yang kedua itu pengendalian arah kecepatan pada motor DC tersebut. Yang pertama adalah membalik polaritas. Motor DC berputar sesuai arah arus listrik. Yang kedua, membalik polaritas, maka membalik arah putaran. Jika putarannya ke kanan, maka dia akan ke kanan terus. Jika putarannya ke kiri, dia akan ke kiri terus, searah arus listrik yang dialirkan. Nah, umumnya dilakukan dengan habits atau menggunakan relay ganda. Di sini sudah ada contohnya. Ini bisa dilihat menggunakan 4 saklar atau relay ganda, teman-teman. Ini ini berputar ke negatif, terus putar lagi ke positif. Itu ini dibuka, ditutup. Ini ketika salah satu relay buka, salahnya relay menutup. Itu. Oke, next. Nah, ini bisa motor DC juga bisa digunakan untuk menentukan menentukan kecepatan menggunakan PWM. Nah, PWM sendiri kan menghasilkan atau duty cycle bisa diatur dengan menggunakan PWM juga. Prinsip kerjanya itu mengatur rata-rata tegangan yang masuk ke motor. Jika torsi daya juga sudah ditentukan, maka PWM juga dapat diaplikasikan untuk mengatur kecepatan pada motor tersebut. Itu. Semakin besar duty cycle, maka semakin besar tekanan rata. Pada motor DC, kecepatan sama dengan proporsional terhadap duty cycle atau beban ringan. Nah, ini bisa dilihat duty cycle-nya 75, maka kecepatannya akan naik 75 ke 95, 105 dan lain sebagainya, gitu, mengikuti duty cycle yang diberikan. Next. Nah, ini masuk pada kegagalan dan kecepatan motor. Apa sih faktor penyebab motor itu gagal atau motor itu mati? Yang pertama itu ada panas yang berlebih. Contoh, motor dengan daya sekian diaplikasikan dengan daya yang di atasnya, itu akan menyebabkan motor panas dan lama-lama akan mati. Contoh, beban melebihi kapasitas. Dan yang kedua itu ventilasi buruk atau tersumbat. Motor sering digunakan tapi kipasnya jarang dibersihkan, maka kan akan memperburuk ventilasi, tidak ada jalan keluarnya, gitu. Yang kedua itu kausan mekanis, piring aus karena terjadi gesekan, tidak diganti secara berkala. Sekat karbon habis, atau pada motor preset itu belasnya itu habis karena bergesekan dengan komutator. Yang ketiga ada short circuit.
ini terjadi akibat kayak eh, pada toolbox itu terbakar atau rusak karena panas itu panas yang berlebih, bisa terjadi, kemungkinan bisa terjadi gitu. Gulungan terbakar akibat arus berlebih, contoh kabel terkelupas pada atau isolasi rusak, bisa menjadikan motor mati dan short circuit gitu. Dan terakhir ada getaran berlebih, poros bengkok atau dudukan longgar. Ini porosnya bisa bengkok dan ketidakseimbangan beban. Ini contoh pemeliharaan dan proteksi dasar. Yang pertama itu dengan cara bersihkan debu dan kotoran secara berkala. Jika bisa digunakan, bisa dibersihkan dalam waktu satu minggu sekali, 2 minggu sekali secara rutin gitu, biar ventilasinya itu pada kipas tuh ada, nggak menyebabkan panas. Periksa dan ganti sikat karbon jika aus, karena digunakan terus menerus dan menjadi panas dan pada menjadi kausan, maka harus perlu diganti gitu. Lumasi piring dengan sesuai jadwal, lumasi dengan pelumas mengikuti perbaikan berkala gitu. Gunakan fuse atau kauran limiter untuk mencegah kerusakan akibat arus berlebih. Hindari ban berlebih, pastikan pendingin baik, pastikan gunakan motor kokoh dan bebas getaran. Motor sekian harus digunakan dalam ban sekian agar tidak terjadi panas dan mati total pada saat operasi. Nah, ini masuk pada poin keempat, pada motor brushless dan motor brushless. Apa sih perbedaan motor brushless atau motor brushless? Nah, perbedaan pertama itu pada daya yang digunakan, torsi yang digunakan. Nah, kalau motor brushless itu digunakan untuk kehidupan sehari, sedangkan motor brushless itu bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari, namun daya dan porsi beda gitu. Yang pertama itu menggunakan sikat, motor brushless menggunakan sikat atau brushless karbon untuk menyalurkan listrik ke komutator di rotor. Komutasi mekanis. Yang kedua, komutasi mekanis, sikat bergesekan dengan komutator saat mengubah arah dan magnet. Sedangkan motor brushless tidak ada sikat, rotor adalah magnet permanen dan kumparan stator itu diam, jadi tidak ada sikat gitu. Yang kedua itu komutasi elektronik, dikelola oleh controller eksternal ESC yang mengatur listrik ke kumparan. Jadi bilang motor brushless ini daya dan torsinya itu lebih kecil daripada motor brushless gitu. Mungkin bisa dikontrol dengan daya yang kecil. Nah, bagaimana motor brushless menghasilkan torsi? Nah, prosesnya itu ada 3 langkah teman-teman. Yang pertama itu aktivasi. Controller menyalakan sepasang kumparan stator menciptakan medan magnet. Yang kedua, tarik dan memutar. Medan magnet ini menarik magnet permanen pada rotor, menyebabkan berputar untuk mensejajarkan diri. Yang ketiga itu adalah perpindahan. Tepat sebelum sejajar, controller atau ESC mematikan kumparan tadi dan menyalakan kumparan berikutnya secara berurutan. Ini sensor, perbedaan sensor dengan sensorless. Nah, yang dengan beberapa kategori. Yang pertama itu cara deteksi, kalau sensor menggunakan sensor fisik untuk membaca posisi magnet rotor secara akurat. Kalau sensorless mengukur sinyal listrik balik back to EMF dari kumparan yang sedang tidak aktif. Nah, keunggulan dari kedua tersebut adalah
kalau sensor sangat presisi dan kuat pada kecepatan rendah dan saat start gerakan lebih mulus. Sedangkan sensorless simple, murah dan tangguh saat andal pada kecepatan tinggi. Nah, dari keunggulan pada kecepatan sensor lebih diunggulkan di kecepatan rendah, sedangkan sensorless diunggulkan pada kecepatan tinggi. Kategori yang ketiga, keterbatasan. Lebih kompleks sensor dan biaya mahal. Ada komponen tambahan bila ada yang rusak. Sedangkan sensorless kurang baik pada kecepatan rendah, bisa bergerak saat start. Gitu. Contoh aplikasi sensor pada contoh aplikasinya pada ini ada robotika, RC crawler dan gimbal kamera gitu. Kalau sensorless, drone, kipas angin, pompa, remote control balap itu menggunakan sensorless. Nah, ini pengaruh teknik PWM terhadap performa dan efisiensi. Dampaknya itu apa sih? Yang pertama, kontrol presisi, memberikan kendali kecepatan yang sangat halus dan linear tanpa membuang energi. Yang kedua, efisiensi tinggi karena transistor di dalam controller hanya dalam kondisi on atau off, mode paling efisien. Energi baterai lebih hemat, panas yang dihasilkan lebih minimal. Jadi mengontrol motor menggunakan BBM itu menghasilkan hemat energi pertama, dan panas yang dihasilkan itu minimal atau mengurangi panas bila dikontrol dengan PWM. Nah, kita masuk ke transformasi Clark dan Park pada kontrol listrik lanjutan atau poin kelima. Apa sih transformasi Clark dan Park? Nah, ini merupakan alat matematika fundamental dalam kontrol listrik AC seperti di motor induksi atau motor sinkron. Tujuannya tidak lain bukan untuk menyederhanakan analisis dan kontrol dengan mengubah sistem 3 fasa yang rumit menjadi sistem 2 sumbu yang lebih mudah dikelola. Awalnya itu secara rumus atau matematika sistem perhitungan untuk mengubah kontrol dari 3 fasa menjadi 2 sumbu. Nah, ini. Yang pertama itu ada transformasi Clark. Nah, mengubah besaran 3 fasa arus dan tegangan dari sistem koordinat stasioner A, B, C menjadi koordinat 2 sumbu alfa dan beta, atau bisa saya digunakan variabel lain yang juga stasioner. Ini sering disebut sebagai transformasi 3 fasa menjadi 2 fasa menggunakan transformasi Clark. Yang kedua ada transformasi Park, mengubah besaran dari sistem koordinat stasioner alfa beta ke sistem 2 sumbu D dan Q yang berputar bersama dengan flux rotor. Sumbu D atau direct sejajar dengan flux, sedangkan sumbu Q atau quadratur tegak lurus terhadapnya. Transformasi ini mengubah besaran AC menjadi besaran DC, membuatnya sangat mudah dikontrol. Jadi ini, jika transformasi Clark itu mengubah 3 fasa menjadi 2 fasa, ini kalau transformasi Park itu udah 2 fasa tapi mengubah besaran AC atau sinusoidal menjadi besaran DC. Nah, ini bertujuan untuk sangat mudah untuk dikontrol pada motor listrik tersebut. Ini merupakan
Contoh gelombang pada waktu sistem 3 fasa. Ini jauh. Next. Ini ada setelah menggunakan transformasi Clark, yaitu dari 3 menjadi 2 fasa. Ini biru, awalnya 3 ada hijaunya, ini menjadi 2 fasa. AC. Next. Nah, ini transformasi Park 2 fasa tapi mengubah AC. Park itu mengubah AC ke DC. Ini dari 3 fasa, ini 3 fasa Clark diubah menjadi 2 fasa. Nah, ini DC. Sedangkan transformasi Park itu mengubah AC menjadi DC. 2 fasa. Oke. Mengapa arus sinusoidal itu optimal? 1. Itu minim distorsi harmonik. Arus sinusoidal atau AC menghasilkan torsi yang halus tanpa ripple signifikan, sehingga efisiensi meningkat dan getaran berkurang. Yang kedua itu ada keserasian dengan medan magnet. Motor induksi dan PMSM dirancang bekerja optimal dengan medan sinusoidal. Arus sinusoidal memastikan pemanfaatan flux secara maksimal. Yang ketiga itu reduksi kehilangan energi. Bentuk arus sinusoidal mengurangi rugi-rugi harmonik dan rugi panas. I kuadrat R losses. Yang keempat, kesederhanaan kontrol. Dengan menggunakan transformasi Park, arus sinusoidal menjadi konstan di koordinat direct dan quadrature, sehingga kontrol berbasis PI lebih mudah diimplementasikan. Jadi kenapa menggunakan transformasi Park jadi AC ke DC untuk mudah diimplementasikan gitu. Nah, ini apa itu SVM, Space Vector Modulation. Algoritma ini untuk kontrol PWM yang digunakan untuk pembuatan gelombang bolak-balik AC, paling sering untuk menggerakkan motor bertenaga AC 3 fasa dengan kecepatan yang bervariasi dari DC menggunakan beberapa amplifier kelas D. Konsep utama SVM adalah mengubah representasi tegangan 3 fasa menjadi satu vektor tunggal yang berputar pada sebuah bidang alfa dan beta. Inverter 3 fasa memiliki 8 kemungkinan kombinasi pensaklaran, 6 vektor aktif dan 2 vektor nol. Ini merupakan SVM atau Space Vector Modulation. Sistem 3 fasa ini sistem 3 fasa biasa sini ditunjukkan dalam bentuk vektor dan dalam bentuk sinusoidal. Vektor hitam adalah vektor yang dihasilkan, jumlah vektor yang diperoleh dengan menambahkan 3 vektor seperti yang dapat dilihat pada besar vektor selalu konstan. Bisa dilihat pada PPT tersebut, maka besaran itu selalu stabil atau konstan. Masih keuntungan SVM untuk kontrol presisi pada atau motor stick Space Vector Modulation. Nah, keuntungannya itu yang pertama itu
distorsi harmonik rendah. Dengan mengoptimalkan pensaklaran, SVM menghasilkan gelombang tegangan yang sangat mendekati sinusoidal yang secara signifikan mengurangi distorsi harmonik total harmonic distortion atau THD. Hal ini membuat motor bekerja lebih halus dan efisien. Yang kedua itu implementasi digital, pengurangan harmonisa dan bermanfaat tegangan yang lebih baik meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Yang ketiga, efisiensi tinggi, pengurangan harmonisa dan pemanfaatan tegangan lebih baik. Ini ada tiga poin. Yang ketiga itu respon dinamis cepat. SVM mampu merespon perubahan beban atau referensi kecepatan dengan cepat dan akurat, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi yang membutuhkan kontrol dengan presisi sangat tinggi sekali. Ini SVM tersebut sangat presisi untuk mengontrol motor listrik. Nah, itu ada langkah-langkah implementasi dasar pada SVM. Yang pertama itu algoritma perhitungan. Inisiasi dan penentuan parameter, mendefinisikan semua parameter yang diperlukan untuk simulasi seperti tegangan, frekuensi, dan periode pensaklaran. Yang kedua itu algoritma perhitungan waktu SVM. Inti algoritma yang menghitung durasi pelaksanaan ada T1, T2, dan T0 untuk setiap fase. Lalu melakukan perhitungan matematis untuk menentukan sektor waktu aktif dan waktu 0. Yang ketiga itu ada loop simulasi. Setelah algoritma inti selesai, dapat membuat loop simulasi yang berjalan selama durasi waktu tertentu atau mensimulasikan algoritma perhitungannya. Yang keempat atau yang terakhir ada visualisasi hasil, memplot data yang dihasilkan dari simulasi dengan memvisualisasikan sinyal duty cycle dari setiap fase terhadap waktu. Ini merupakan implementasi dasar SVM dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Dilihat pada gambar warna hitam ini merupakan contoh simulasi perhitungan menggunakan Python gitu. Ini output dari sinyal SVM. Dengan hasil yang sangat konstan yang untuk sebuah kontrol presisi itu. Nah, ini masuk ke poin yang terakhir, yaitu datasheet feedback dan regenerative braking. Nah, memahami datasheet motor dan parameter itu sangat penting. Kenapa? Datasheet motor adalah panduan penting untuk mengintegrasikan motor ke dalam sistem robotika atau otomasi. Dataset ini umumnya terbagi menjadi beberapa bagian fungsional. Pertama itu adalah dimensi informasi umum, data fisik seperti ukuran bingkai, frame size, ukuran poros, dan berat. Informasi ini penting untuk perencanaan mekanis, untuk output apa yang akan dihasilkan, untuk gimana ini motor akan digunakan gitu. Yang ketiga itu adalah spesifikasi teknis, disajikan dalam tabel berisi parameter listrik, mekanik utama seperti tegangan, arus, kecepatan, dan torsi. Ini penting sekali dataset ini untuk operasi motor ke depannya biar tidak digunakan dalam beban di luar dari dataset tersebut. Yang ketiga itu kurva karakteristik, grafik visual. Contoh itu kurva kecepatan torsi yang menunjukkan performa motor di bawah berbagai beban. Ada contoh dataset itu memberikan suatu buku panduan untuk menggunakan motor agar motor itu menjadi lebih menjadi stabil gitu, tidak digunakan untuk beban berlebih. Yang kedua,
parameter elektrikal dan mekanikal adalah kunci, lebih dari sekedar angka. Analisis ini parameter datasheet mengungkapkan signifikan operasi dari setiap nilai. Berikut adalah parameter kunci yang perlu dipahami. Pertama adalah tegangan. Nominal voltage atau tegangan adalah tegangan nominal adalah tegangan yang direkomendasikan pabrik untuk pengoperasian yang optimal. Yang kedua itu ada voltage. Yang pertama itu nominal voltage, yang kedua adalah rated voltage, tegangan terukur. Terkadang merujuk pada batas tegangan yang akan diberikan. Itu harus sesuai pada tegangan yang tercantum pada datasheet. Yang kedua itu ada arus. Arus ini terdapat dua, yaitu ada no load current atau arus tanpa beban. Adalah arus minimum saat motor berputar tanpa beban. Itu ada datasetnya, ada beberapa perhitungannya, ada minimal angkanya gitu. Yang kedua ada rated current atau arus terukur saat motor beroperasi di bawah beban optimal. Artinya itu ada minimal maksimalnya arus saat motor beroperasi di bawah beban optimal gitu. Yang ketiga itu ada kecepatan. Yang pertama itu no load speed, kecepatan tanpa beban. Adalah kecepatan di mana putaran maksimum saat motor tidak ada beban dan diterapkan. Tuh. Kecepatan maksimal itu berapa tanpa beban. Nah, ada lagi pula kecepatan terukur, rated speed. Kecepatan di mana motor mencapai efisiensi puncaknya. Atau ini menggunakan beban di mana beberapa kecepatan yang harus digunakan untuk mencapai set point atau mencapai puncak gitu. Yang ketiga itu analisis kompresif torsi motor, batas, puncak, dan kontinuitas. Torsi motor itu sangat penting, tetapi ada 3 jenis yang perlu dipahami untuk mencegah kegagalan sistem. Yang pertama adalah stall torque atau torsi berhenti. Torsi maksimum saat poros motor berhenti berputar. Penting untuk memulai gerakan dari porsi diam, tetapi mempertahankan kondisi ini dapat merusak motor karena panas yang berlebih. Yang kedua ada torsi rated torque atau continuous torsi yang terukur. Torsi yang dapat dirasakan terus-menerus tanpa batas waktu, ideal untuk operasi jangka panjang. Nilai ini bisa jauh lebih rendah daripada torsi yang saat berhenti. Yaitu ada peak to peak atau torsi di mana torsi dalam puncaknya dalam set point. Torsi maksimum untuk periode waktu yang sangat singkat, berguna untuk fase akselerasi atau deselerasi cepat. Kurva kecepatan torsi menunjukkan hubungan terbalik antara kecepatan dan torsi. Memahami perbedaan ini sangat penting untuk merencanakan sistemnya optimal, biar tidak ada kesalahan saat melakukan perhitungan atau percobaan menggunakan motor listrik. Nah, ini prinsip kontrol umpan balik dan pengendalian PID pada sistem motor listrik. Dari open loop ke closed loop, evolusi kontrol sistem kontrol motor dapat dikategorikan sebagai open loop atau closed loop. Open loop itu mengirim sinyal tanpa verifikasi apakah tindakan yang diinginkan tercapai. Sistem ini kurang diandalkan untuk aplikasi presisi karena tidak dapat mengoreksi gangguan. Jika sistem open loop ini jika ada gangguan, dia tidak stuck gitu, tidak bisa mengoreksi apakah ada gangguan atau tidak. Yang kedua itu ada operasi closed loop, menggunakan sensor umpan balik seperti encoder untuk sistem ini membandingkan nilai terukur dengan nilai yang diinginkan atau set point. Melakukan koreksi terus-menerus memastikan presisi. Kalau open loop itu tidak ada set point, kalau closed loop itu ada set point.
membandingkan nilai yang terukur dengan nilai yang diinginkan gitu. Mode tuning PID praktis mencari keseimbangan optimal. Proses penyesuaian gain PI dan D dikenal sebagai tuning. Ada dua metode umum. Tuning manual itu pendekatan trial dan error yang dimulai dengan mengukur KP, KI, dan KD. Atau yang kedua menggunakan metode Ziegler-Nichols. Pendekatan terstruktur menggunakan critical gain atau KU dan periode osilasi atau TU untuk menentukan nilai gain awal. Dalam praktiknya, derivatif term atau KD sering diabaikan atau disetel ke nol yang sangat sensitif terhadap kebisingan atau noise pada sinyal balik sensor yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem. Nah, untuk metode ini ada dua metode, yaitu ada tuning manual. Pendekatan bisa menggunakan mengatur KP, mengatur KI, mengatur KD. Yang kedua itu dengan metode Ziegler-Nichols atau menggunakan matematika, ada perhitungannya sendiri gitu. Jadi dua cara tersebut sama-sama efektif, namun ada plus minusnya sendiri gitu. Nah, ini contoh proporsional, integral, dan derivatif pada prinsip kontrol umpan balik dan panggilan PID. Nah, ada P atau PID atau proporsional. Fungsi utama itu mengoreksi kesalahan saat ini. Nah, dampak pada runtime berkurang, dampak pada overshoot itu meningkatkan overshoot, dan dampaknya pada steady state error berkurang tapi tidak hilang, masih ada error tapi tidak berkurang. Nah, dampak pada stabilitas itu menurun, stabilnya itu menurun, tapi semakin nilai P semakin tinggi itu akan meningkatkan overshoot dan stabil akan menurun. Nah, itu. Yang kedua itu integral, menghilangkan kesalahan kumulatif. Dampak pada rest time itu berkurang. Overshoot itu meningkat dan di sini menghilangkan error, tapi stabilitas menurun. Jadi yang diunggulkan integral ini untuk semakin tinggi integral maka akan menghilangkan errornya gitu. Tapi juga ada meningkatkan overshoot dan menurunkan stabilitas. Jadi untuk menyetel integral harus sebanding gitu. Yang terakhir itu ada derivatif atau D. Itu fungsinya itu untuk meredam osilasi, memprediksi perubahan gitu. Dampaknya itu terdapat pada overshoot. Jika derivatif tinggi, maka overshoot itu berkurang. Nah, stabilitasnya itu tidak berubah, konstan, dan stabilitasnya itu meningkat. Jadi ketika tersebut itu ada plus minusnya sendiri yang harus diatur secara seimbang untuk mencapai set point yang diinginkan. Yang poin ketiga dalam datasheet feedback dan regeneratif itu ada pengereman regeneratif atau prinsip dan manfaat. Dasar-dasar pengereman regeneratif mengubah kerugian yang terdapat pada motor listrik menjadi energi untuk energi dalam motor listrik tersebut. Apa itu pengereman regeneratif? Adalah mekanisme pemulihan energi yang mengubah energi kinetik dari beban yang bergerak menjadi energi listrik. Mengubah energi kinetik dari beban itu ada energi kinetiknya diubah menjadi energi listrik. Berbeda dengan sistem rem konvensional yang membuang energi ini sebagai panas melalui gesekan. Pengereman regeneratif memanfaatkan kembali. Proses ini terjadi ketika motor listrik beralih fungsi menjadi generator.
menghasilkan hambatan atau resistansi elektromagnetik yang memperlambat kendaraan atau beban. Energi listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan kembali ke sumber daya atau simpan dalam baterai atau kapasitor untuk digunakan di kemudian hari. Nah, apa sih manfaatnya dari pengereman regeneratif ini? Nah, ini cukup signifikan menggunakan pengereman regeneratif, terutama dalam konteks efisiensi dan keberlanjutan. Pemanfaatan kembali energi yang terbuang dapat meningkatkan efisiensi energi secara keseluruhan dan memperpanjang jangkauan kendaraan listrik hingga 10 hingga 25%, terutama dalam kondisi berkendara yang sering berhenti dan berjalan. Selain itu, pengereman regeneratif secara signifikan mengurangi kausan pada rem mekanik, memperpanjang masa pakai bantalan dan cakram rem. Nah, ini poin utama pengereman ini adalah mengubah dari gesekan dari beban pada beban motor listrik diubah menjadi energi listrik. Nah, ini sangat perubahan sangat signifikan dan menambah energi pada motor listrik untuk pengoperasiannya gitu. Nah, ini ada contoh metode pengereman. Ada 3. Yang pertama itu regeneratif yang sudah saya bahas sebelumnya. Motor berfungsi sebagai generator. Jika itu motor berfungsi sebagai generator ya, mengubah energi listrik menjadi mengubah energi kinetik menjadi energi listrik dan menyimpannya. Perseratan daya itu membutuhkan satu daya aktif untuk beroperasi. Untuk kasus penggunaan kuncinya itu kendaraan listrik, pada kendaraan listrik atau electrical vehicle, lift, crane, sistem dengan siklus seiring berganti dan jalan. Keuntungannya menggunakan regeneratif ini efisiensi energi tinggi, mengurangi kausan pada mekanik, dan kerugian atau batasan tidak berfungsi saat kegagalan daya atau kecepatan sangat rendah. Nah, ini pengereman regeneratif ini ditujukan untuk kecepatan sangat tinggi, tidak diperuntukkan untuk kecepatan sangat rendah. Yang kedua itu ada pengereman dinamis, menggunakan resistor atau hambatan untuk mengubah energi kinetik menjadi panas. Kalau regeneratif kinetik menjadi listrik, ini menjadi panas. Nah, ini tidak memerlukan cahaya daya eksternal untuk berfungsi. Pengereman ini ditujukan untuk pengereman darurat, sistem dengan inersia tinggi di mana pengereman cepat diperlukan. Keuntungannya itu bekerja saat daya terputus, sederhana dan hemat biaya. Ruginya itu energi terbuang sebagai panas, tidak efisiensi secara energi. Kalau regeneratif kinetik menjadi listrik, kalau dinamis kinetik menjadi panas. Yang ketiga itu ada pengereman elektromagnetik, mengunci poros motor secara mekanis, tidak memerlukan cat daya atau tidak memerlukan daya eksternal untuk berfungsi. Namun ini memerlukan mempertahankan posisi statis waktu yang lama. Menahan posisi, keuntungannya itu untuk menahan posisi statis tanpa konsumsi daya efektif saat kegagalan daya gitu. Nah, kerugiannya tidak dapat digunakan saat motor beroperasi untuk menghindari overload gitu. Dari ketiga tersebut, yang paling efektif adalah pengereman regeneratif dari 3 pengereman tersebut. Mungkin ada plus minusnya, tapi untuk dasar motor itu rata menggunakan regeneratif, tergantung pada kegunaannya dan tujuan untuk apa gitu. Nah,
pengereman regeneratif ini kan manfaatnya yang kedua itu ada integrasi dengan sistem kontrol motor, manajemen energi yang cerdas. Pengereman regeneratif bukanlah proses pasif. Implementasinya membutuhkan motor drive dan unit kontrol yang canggih untuk mengelola transisi motor menjadi generator. Ini memerlukan sirkuit khusus seperti hub-bridge atau Insured Gate Bipolar Transistor atau IGBT yang dapat mengalirkan daya dua arah antara motor dan sumber daya. Sistem kontrol modern dapat menyesuaikan intensitas pengereman regeneratif secara otomatis. Misalnya, sistem pada contoh pada kendaraan Hyundai menggunakan fitur smart braking yang menyesuaikan, memastikan bahwa energi yang dipulihkan dimanfaatkan secara optimal gitu, tanpa menyebabkan pengisian yang berlebih atau overcharging pada baterai. Dalam aplikasi industri, pengereman regeneratif paling efektif digunakan pada peralatan yang mengalami siklus akselerasi atau percepatan dan deselerasi yang sering, seperti lengan robot, pada lift, dan pada konveyor. Energi yang dipulihkan dapat dikembalikan ke bus DC, umum digunakan oleh bagian lain dari sistem mengurangi konsumsi daya dari jaringan listrik dan menghemat biaya operasional. Integrasi ini menunjukkan bahwa pengereman regeneratif adalah salah satu teknologi inti yang dapat diaplikasikan pada otomasi industri menjadi lebih efisien, ramah lingkungan, dan hemat biaya. Nah, ini kesimpulan dari datasheet feedback dan regeneratif ya. Yang pertama itu ada sinergi antar konsep, sebuah siklus terpadu. Rapor ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang datasheet motor, kontrol PID, dan pengereman regeneratif merupakan sinergi yang tidak terpisahkan dalam rekayasa mekatronika. Datasheet menyediakan parameter fisik seperti resistansi, inersia, dan konstan torsi yang esensial untuk membangun model matematis motor. Model ini menjadi dasar untuk perancangan pengontrol PID yang kemudian menggunakan umpan balik sensor untuk memastikan motor beroperasi secara presisi atau beroperasi secara presisi atau secara tujuan gitu. Sistem kontrol yang cerdas dapat memanfaatkan untuk mengimplementasikan pengereman regeneratif, mengoptimalkan efisiensi, dan memperpanjang umur sistem secara keseluruhan. Nah, ini implikasi untuk yang satunya itu implikasi untuk aplikasi robotika. Pemilihan motor harus didasarkan pada pemahaman yang bernuansa tentang torsi, menggunakan style torque sebagai satu-satunya metrik untuk operasi adalah resep kegagalan. Pendekatan yang lebih akurat melibatkan pemilihan motor berdasarkan rated torque dan peak to peak atau puncak torsi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik tugas, seperti lengan robot mengangkat beban atau robot yang bergerak secara cepat dengan mencapai gerakan yang akurat, berulang, dan terkendali dan terkontrol. Nah, kontrol closed loop dengan PID kontrol closed loop dengan PID itu sangat diperlukan, terutama di bawah beban yang bervariasi. Proyek robot land follower atau lengan robot yang mengenakan posisi adalah contoh sempurna di mana PID adalah solusi yang tidak terkesan untuk mencapai presisi yang diinginkan. Sekian presentasi untuk expansion motor dari saya yang membahas tentang dari konsep dasar motor, pengendalian kecepatan pada motor, kegagalan dan perawatan motor jika terjadi kegagalan, ada perbedaan motor diesel dan motor AC, terus menggunakan kontrol listrik lanjutan atau pengubahan daya, dan datasheet feedback dan regeneratif pada motor
tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.